Shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang makhluk hidup. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Makhluk hidup terdiri dari 1. Manusia, 2. Hewan, dan 3. Tumbuhan. Pertama, manusia. Kita akan belajar tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga menjadi tinggi atau berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama, balita umur 0-5 tahun, masa kanak-kanak umur 5-11 tahun, masa remaja umur 12-18 tahun, masa dewasa antara 19-50 tahun, masa lansia antara 60 tahun ke atas. Sekarang kita akan membahas tentang masa pubertas pada remaja. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pada laki-laki. Ciri primernya yaitu diproduksinya sel sperma di testis. 2. Ciri sekunder. Dada membidang, muncul jakun, suara lebih berat, tumbuh kumis, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Masa pubertas remaja perempuan yaitu ciri primer diproduksinya sel telur di ovarium, kemudian mengalami menstruasi. Ciri sekunder payudara mulai membesar, suara melengking, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan. Sekarang kita akan membahas tentang hewan. Cara hewan berkembang biak antara lain bertelur atau ovipar, contohnya ayam. Melahirkan atau vivipar, contohnya sapi. Bertelur melahirkan atau ovovivipar, contohnya ular. Pemotongan bagian tubuh atau fragmentasi, contohnya planaria. Sedangkan tunas, contohnya hidra dan anemon laut. Sekarang kita akan membahas tentang adaptasi hewan. Paus dan lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di air dan memiliki alat napas, yaitu paru-paru. Beradaptasi dengan cara muncul ke permukaan air secara berkala untuk bernafas. Sedangkan bunglon mampu mengubah warna sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, bunglon dapat menyamarkan diri sehingga terhindar dari musuhnya. Cicak dapat memutuskan ekornya apabila pemangsanya menangkap ekornya, disebut dengan autotomi. Sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara 1. Perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Generatif adalah tumbuhan yang berkembang biak melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bagian bunga dan menghasilkan buah dan biji. Contohnya mangga. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari dua bagian yaitu vegetatif alami dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu spora, contohnya lumut dan paku. Tunas adventif, contohnya cocor bebek dan sukun. Tunas anakan, contohnya pisang dan bambu.
Umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang bombay. Akar tinggal contohnya jahe dan kunyit. Geragi contohnya pegagan dan arbei. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Pertama, mencangkok, contohnya rambutan. Kedua, stek, contohnya sirih dan singkong. Ketiga, merunduk, contohnya apel dan alamanda. Sekarang kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, yaitu pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Sedangkan teratai dan eceng gondok memiliki batang berongga agar dapat mengapung di air. Kemudian, tumbuhan mawar memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari musuhnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan Yesus memberkati.